Semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan. Bau busuk pemakzulan Presiden Prabowo Subianto kini mulai terendus, terutama usai Pak Prabowo membongkar fakta telak yang Sabtu ini. Kita tahu bahwa ternyata di luar sana ada yang tidak happy dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ada yang bisnisnya terganggu, ada yang kegiatan kotornya memang terganggu total. Nah, ternyata oknum-oknum tersebut, rekan-rekan, disinyalir memberikan sebuah gerakan demi gerakan, memanipulasi masyarakat agar menciptakan sentimental negatif terhadap Presiden Prabowo Subianto. Maka dari itu, ayo deh kita analisa terlebih dahulu. Kenapa akhirnya aku pun tuh kayak menyatakan, wah ini kejar target nih Mei, kita akan ambil momentum bulan Mei untuk menggulingkan presiden sama seperti kita menggulingkan Soeharto. Nah, dia menyampaikan ini sebelum ada video halal bihalal itu. Sekarang kenapa sawit itu jadi negatif? Iya. Pernah nggak kita bertanya, dan kapan itu dimulai? Kita siap mati di atas jalan yang benar. Membela rakyat adalah pekerjaan yang sangat mulia. Saudara-saudara, semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita. Rakyat percayalah, rakyat bersama kita, rakyat bangga dengan kalian, rakyat melihat. Saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat. Berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat. Kata Bapak Alun, Prabowo pintar dan punya nyali. Kita punya presiden 88-nya semua pinter, tapi ini nyalinya berani sekali. Nah, kalian pasti udah nonton kan video tadi. Dia bilang kita punya banyak presiden, tapi menurutnya presiden yang satu ini bukan cuma pintar, tapi berani dan gak peduli siapapun yang harus dilawan. Pertanyaannya, kenapa pernyataan ini jadi menarik dan penting untuk dibahas? Mari kita bahas. Nah, Yusuf Hamka ini menyorot satu hal yang jarang dibicarakan, keberanian moral dalam kebijakan. Nah, ketika Presiden Prabowo berkata, daripada uangnya dikorupsi, lebih baik saya kasih ke Koperasi Merah Putih, saya kasih MBG buat rakyat makan. Itu bukan sekedar retorika, kalau kata Bapak Alun. Itu justru pilihan arah. Kenapa? Karena uang negara diputar ke desa-desa, ekonomi rakyat digerakkan, koperasi dihidupkan, dan negara hadir langsung di meja makan rakyatnya. Dan yang paling kuat adalah kata beliau nih, yang penting saya kerja buat rakyat, saya mau rakyat saya makmur. Karena itu cita-cita kemerdekaan. Ini bukan soal kultus ya teman-teman, ini soal keberanian mengambil resiko demi rakyat. Tapi pertanyaannya, kira-kira ada yang berani bilang nggak kalau Bapak Alun ini ngejilat dan buzzer? Coba komen di bawah dan jangan lupa follow. Menyelamatkan kekayaan negara adalah sungguh pekerjaan penuh kehormatan, penuh kemuliaan. Ada di antara kita, harus kita akui, di antara birokrasi kita, di antara KL-KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita, ada pribadi-pribadi yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara, tapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara. Kita fahami, karena itu saya menghargai pekerjaan saudara.
saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, dari sejak saya menerima mandat dari rakyat, terus saya menghimbau, terus saya mengajak dengan persuasif, dengan pendekatan manusiawi sebagai sesama bangsa Indonesia, sebagai sesama putra Nusantara. Saya mengajak, marilah kita tutup praktek-praktek yang tidak baik, kita tutup. Menipu rakyat, menipu atasan, membacking praktek-praktek yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal. Saya menghimbau, ayo kita semua yang diberi kepercayaan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik. Kita faham, saya mengerti gaji kalian mungkin tidak cukup, tapi kalau kita lihat rakyat kita yang lebih parah dari kita harus fahami, bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja di pemerintah adalah pengabdian. Bekerja untuk pemerintah, di pemerintah adalah pengabdian. Berapa ribu kali saya harus tekankan, bekerja di pemerintah adalah pengorbanan dan pengabdian. Sudah terlalu lama kekayaan bangsa dan rakyat dirampok. Terlalu lama. Saya keluarkan Perpres ini, Perpres nomor 5 tahun 2025, bulan Januari. 3 bulan setelah saya terima mandat, saya keluarkan. Saya membentuk Satgas PKH. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia. Dan percayalah, saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia. Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum. Saudara-saudara sekalian, tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa. Saudara-saudara, sekali lagi, pekerjaan kita masih berat, perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi. Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu. Dan semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama.
untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju. Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Saudara-saudara sekalian, terima kasih pekerjaanmu. Ya, saya menutup sambutan saya mau mengutip salah satu guru ekonomi dari Harvard University. Dia adalah salah satu guru kapitalisme. Ya, dalam bukunya The Spirit of Capitalism, dia katakan bahwa ya, bahwa the sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained. Jadi karakteristik dari ekonomi modern tidak berjalan dengan sendirinya, not self-sustained. Growth, ya, pertumbuhan is stimulated and sustained by nationalism. Pertumbuhan distimulasi dan dipertahankan oleh nasionalisme. Ini embahnya kapitalis, gurunya kapitalis ngajar begitu. Masa kita negara pejuang yang merebut kemerdekaan dengan darah, dengan keringat dan air mata, masa kita tidak menjaga semangat nasionalisme kita? Saudara-saudara, kita harus pilih kita berada di pihak yang mana. Di pihak yang benar, di pihak yang lurus, di pihak yang adil, di pihak rakyat Indonesia, atau di pihak koruptor, di pihak manipulator, di pihak penipu, di pihak penyelundup, di pihak mereka, di pihak mereka yang berani mentertawakan NKRI. Sudah ada keputusan Mahkamah Agung berapa belas tahun tidak dieksekusi. Sudah ada izin yang dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia 8 tahun. Si pengusaha itu dablek terus dia laksanakan tambang tanpa izin. Dia mentertawakan Republik Indonesia. Dia meludahi pengorbanan mereka-mereka yang gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Dia tidak hormat sama NKRI. Karena itu saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Dia tidak mau kerjasama, pidanakan. Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar. Saudara-saudara, semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah, memang rekan-rekan, ini kan sangat-sangat miris ketika ada presiden yang jelas-jelas tegas dan luar biasa galaknya terhadap koruptor. Ini malah minta dilengsarkan, malah minta digulingkan, dan malah
terus memproduksi framing-framing negatif. Ini benar-benar sangat-sangat menjijikan. Agenda-agenda oknum tersebut di mana mereka menciptakan kerusuhan, kemudian mendesain kekaosan dan menciptakan sentimental negatif terhadap pemerintah yang pada dasarnya rekan-rekan ternyata data-data yang dibawa oleh mereka tidak utuh dan cenderung sangat-sangat meragukan. Namun itu semua demi menyerang pemerintah, dikemas sebagai fakta yang telak, dikemas sebagai bukti yang tidak bisa dibantah. Nah, itulah yang berbahaya dari gerakan-gerakan pembuat gaduh. Mereka tidak terang-terangan menyerang pemerintah, tapi mereka terang-terangan berlindung di balik dan di belakang nama rakyat. Maka dari itu, rakyat yang tidak berdosa ini jangan sampai tercuci otaknya, terdoktrin otaknya oleh oknum-oknum tersebut. Dan ayo deh kita dukung dan kawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka.